beberapa tahun kemudian, nah ini yang saya kurang apa yang namanya ya, tapi semuanya saya jelaskan. Masuklah orang-orang baru ya, diangkat menjadi direksi dan lain sebagainya, yang kebijakannya tidak bawa produk. Padahal saya sudah berpengalaman dari bisnis saya sebelumnya, DBS. Jadi DBS tidak tutup ya Pak ya. Jadi ada nggak yang suka dengar bahwa DBS tutup gitu dan sebagainya? Enggak, DBS tidak tutup, DBS rebranding menjadi PT PSI. Jadi semua agen-agen DBS itu bisa menjadi agen dari PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin tentang PSI atau PayTrend atau apa ya, PayTrend. Nah, jadi sebenarnya saya sudah pernah mengungkapkan bahwasanya PayTrend itu salah satu pendirinya, atau misalkan dulunya itu PSI itu salah satu pendirinya adalah ya pendiri Eko Racing atau DBS. Nah, ini ada video yang menarik ya teman-teman, karena video-video ini menunjukkan bahwasanya bukan cuma sekedar Yusuf Mansur yang menggunakan apa ya, prinsip-prinsip penjualan agama, tapi karena saya katakan tadi ada hubungannya dengan pemilik Eko Racing, jadi saya nggak perlu menjelaskan bahwasanya dengan data yang saya punya ya, biar pemilik Eko Racing ini ya yang menjelaskan sendiri dengan video ya seminar ini ya teman-teman. Nah, intinya adalah antara pemilik Eko Racing, mungkin yang saya tahu dulunya adalah orang yang bermain di tingkat MLM cukup tinggi, terutama di daerah Jawa Barat ya, karena kantornya kan di Bandung. Jadi pemain cukup MLM yang cukup tinggi dan cukup terkenal, maksudnya levelnya level tinggi gitu ya, jadi owner dia. Dan di bawahnya juga rekrutmennya juga cukup banyak orang-orang yang bisa dia jalankan ya. Nah, pemujanya juga sangat banyak sih sebenarnya. Nah, orang ini selalu profesional, maksudnya selalu menggunakan bahasa-bahasa yang meninggi, artinya meninggi dalam bidang MLM ya. Dulu itu jarang sekali menggunakan bahasa yang awal-awalnya ya, jarang menggunakan bahasa yang dalam tanda kutip itu kayak model-model syariah. Nah, model-model syariah yang dibangun itu akhirnya itu setelah kenalan dengan Yusuf Mansur gitu, menggunakan bahasa-bahasa agama. Contoh misalkan ada dari tim mereka yang menggunakan bahasa seperti ini, no riba no berkah. Nah, itu adalah salah satu yang dikatakan sebagai ya penjualan agama lah, karena faktanya ini ada perusahaan MLM yang menggunakan jejaring ya, yang dimana kalau misalkan bagian paling bawah ya harus modal dulu, ya harus rugi dulu. Sekarang kalau ngomongin harga apa ya, dalam tanda kutip ini harga oktan yang ditawarkan atau Eko Racing ini ya nggak sebanding dengan apa ya modal yang dikeluarkan. Nah, saya di sini cuma menjelaskan bahwasanya setelah kenal dengan Yusuf Mansur dan mungkin akhirnya dia tobat tidak kenal dengan Yusuf Mansur lagi, karena Yusuf Mansur mungkin bukan apa-apa, mungkin Yusuf Mansur di pikiran dia itu ini orang rakus, mungkin pikirannya kayak gitu, sehingga si pemilik Eko Racing ini ya memilih untuk pergi seperti itu teman-teman. Oke, intinya adalah seperti itu. Nah, cuma yang saya bicarakan di sini, Yusuf Mansur ini akan menginspirasi banyak orang untuk dalam tanda kutip ya, untuk berbisnis dengan cara jualan agama, apapun metodenya, baik metodenya itu dakwah atau apa yang sekarang lebih gila lagi sebenarnya, orang-orang yang mengatasnamakan agama gitu ya. Bahkan ada yang tulang lunak kayak gitu, dia ya berbicara tentang agama. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung lihat dulu videonya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pertama kali membangun bisnis tahun 2008 yang bernama DBS, Duta Business School. Waktu itu saya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang kiai yang besar sekali namanya Kiai Haji Abdul Nasir bergabung bareng. Dan saat itu juga Pak
Pak Haji Martin juga membantu saya di PT DBS. Dan luar biasa sekali, berkembang dengan sangat pesat sekali sampai 1 tahun itu omsetnya tembus 3 triliun setahun. Ngeri apa ngeri? Ngeri Pak. Dan saya itu pegang dana uang saldo pulsa orang itu kan, saya menjadi salah satu penjual pulsa terbesar di Indonesia saat itu. Sampai dipanggil Metro TV dan lain sebagainya, ditanyain anaknya umur 24 tahun, bagaimana nih saldo rekeningnya ratusan miliar, saldo rekening saya ratusan miliar, saldo rendah, perputarannya 3 triliun Pak. Itu kalau orang nggak tahan godaan di bawah kabel bisa apa? Bisa. Tetapi saya nggak menyentuh Pak, nggak menyentuh sama sekali uang. Nah, kemudian bisnis pulsa ternyata banyak banyak perjuangannya waktu itu, tantangannya banyak. Tantangannya dari telco itu sendiri, dari seluler itu sendiri. Dulu saya bikin server di Bandung bisa jual pulsa ke seluruh Indonesia. Nah, tapi mulai tahun 2010 ada regionalisasi. Jadi saya bikin server di Bandung udah nggak bisa jual di luar Jawa Barat. 2011 lebih berat lagi. Saya jual pulsa di Bandung nggak bisa jual ke keluar kata, udah transfer. Bahkan sampai 2012 itu udah per kecamatan. Satu kecamatan saya di Pulau sini nggak bisa jual di kecamatan lain. Akhirnya apa Pak? Harga pulsa yang saya jual di DBS itu menjadi mahal atau murah? Jadi mahal. Akhirnya bisnis pulsa mati, jadi ditelan oleh regulasi nggak bisa, udah nggak bisa bersaing. Tujuannya apa Pak? Tujuannya supaya di perusahaan seluler itu di daerah-daerah itu banyak agen-agen mereka yang memberikan promo dan lain sebagainya. Kalau seluruh Indonesia yang mulai Bandung aja, mereka berkembang Pak. Di daerah-daerah nggak berkembang. Nah, oleh karena itu tahun 2012 itu menjadi tahun yang sangat berat buat saya, karena saya ini orangnya nggak tegaan. Karyawan saya waktu itu 200-300 orang. Sebulan itu saya gaji karyawan itu 500-600 juta. Mulai dari tahun 2011 itu omset itu sudah berkurang. Jadi untuk tiap bulan gaji karyawan itu saya harus rombokin 200-300 juta per bulan. Tapi saya nggak berani pecat karyawan. Karena saya nggak tega. Kalau ada uang tabungan saya keluarin. Sampai akhirnya dia satu udah bertahun-tahun nih. 2011, 12, 13, 3 tahun, masa tiap bulan kita ngeluarin uang tabungan 300 juta buat nombokin gaji karyawan. Akhirnya tahun 2013 saya ketemu dengan seorang peserta kondang di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan sama beliau musyawarah, ketemu berkali-kali. Akhirnya kami membangun merebranding DBS menjadi PT PSI waktu itu. Dengan modal 100% dari saya. Modal 100% dari saya, karyawan 100% dari saya juga. Kenapa? Karena karyawan DBS saya mutasi semuanya menjadi karyawan PT PSI. Kenapa? Karena saya berpikir terus bagaimana karyawan saya ini, bagaimana mereka masih bisa dapat gaji untuk anak keluarga semuanya. Itu yang saya pikirkan terus. Akhirnya saya membangun perusahaan tersebut, dan alhamdulillah lagi-lagi saya dibantu oleh sahabat saya luar biasa, Bapak Haji Martin. Di perusahaan tersebut juga 2013 beliau juga membantu saya di perusahaan tersebut, dan sehingga di perusahaan itu berkembang luar biasa. Baru beberapa bulan pertama aja waktu itu omsetnya sudah menembus 50 miliar di bulan-bulan pertama, luar biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, nah ini yang saya kurang apa yang namanya ya, tapi semuanya saya jelaskan. Masuklah
orang-orang baru ya, diangkat menjadi direksi dan lain sebagainya, yang kebijakannya tidak bawa produk. Padahal saya sudah berpengalaman dari bisnis saya sebelumnya, DBS. Jadi DBS tidak tutup ya Pak ya. Jadi ada nggak yang suka dengar oh DBS tutup gitu dan sebagainya? Enggak, DBS tidak tutup, DBS rebranding menjadi PT PSI. Jadi semua agen-agen DBS itu bisa menjadi agen dari PSI. Di DBS dulu saya belajar bahwasanya bisnis itu tidak akan jalan kalau tidak ada produk yang unik, bukan produk yang bukan jualan jasa. Kalau agen pulsa itu jualan jasa, produknya punya orang lain. Makanya segala kebijakan yang menentukan siapa? Yang punya produk. Saya berpikir bahwasanya kalau kita mau bisnis maju ya harus pakai produk yang unik. Nah, waktu tahun 2014-15 saya selalu mengusulkan harus ada produk ini. Ternyata justru mereka berpikir bahwasanya bisnis itu tidak perlu produk. Yang perlu adalah aplikasi. Jualan aplikasi. Saya bertanya dalam hati saya, saat ini banyak aplikasi gratis. Kenapa harus bayar untuk beli aplikasi? Kenapa nggak produk? Kalau produk itu akadnya sudah jelas, selesai. Kita jual beli, tijarah, ngeluarin uang dapat produk, dapat barang. Akad kita kelas selesai. Jadi tenang gitu. Tetapi 2015 justru produknya itu. Nah saat itu pertentangan batin saya, wah kalau kayak gini saya tidak nyaman lah gitu ya. Masa kita ngambilin duit orang gitu kan, meskipun hanya 300.000, 350.000, tapi kali sekian juta orang nggak dikasih produk, ya udah saya mundur aja deh. Saya lepaskan semua saham saya, 90% saham saya sedekahkan. 90% saya saham saya sedekahkan ke pondok pesantren beliau. 100% saya nggak terima uang sepeser pun, saya sedekahkan semuanya. Dan dari situlah saya merasa bahwasanya saya harus berprestasi. Makanya tahun 2017 saya riset bangun produk. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dari acara SLC 2017. Mulai pertama bikin acara SLC. Nah dari acara SLC itu beberapa bulan kemudian, yang tadinya saya masih menjual produk aditif bahan bakar berbentuk cairan, Allah memberikan ilham bahwasanya produk ini bisa kita bikin menjadi padat. Karena jualan cairan itu sulit. Saya jual aditif bahan bakar cairan dari tahun 2014 sampai 2017 tidak laku. Nah setelah jadi padat berbentuk ekoreksi seperti sekarang, tahun 2018 awal booming luar biasa. Jadi perjalanannya seperti itu Bapak Ibu yang mulia. Di dalam program SLC ini tujuan kita adalah masuk surganya Allah. Masuk surga tujuan kita. Kenapa? Karena segala kenikmatan di dunia ini sangat sebentar sekali. Coba kita lihat di sekitar kita ada banyak mobil-mobil bagus ya. Ada Pajero, ada Innova, Reborn, ada mobil-mobil bagus lah semuanya di sekitar kita ini. Kemudian Anda yang belum pernah punya mobil, belum pernah punya kendaraan roda 4, qadarullah Anda mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Minggu depan Anda mendapatkan mobil tersebut. Pajero Cashback. Ketika Anda masuk dalam mobilnya, bau mobil baru itu beda gitu ya.